Aimnya ya kita belajar ini, you should able to express angular displacement in radians, then solve problem using the concept of angular velocity. Yeah. Then describe motion along a circular path as due to perpendicular force, yeah, which causes a centripetal acceleration. Then recall and use equation for centripetal acceleration and for centripetal force. Ya. Nah, ini ada aim kita ya, tujuan kita belajar ini ya. Oke, kita dikit-dikit pelan-pelan saja ya. Nah, ini theta angle ya. Angle itu kalau one circle kan totalnya itu 360 degree ya. In one circle itu kok gede banget. Oh my god, one circle itu angle-nya ya, itu same thing with 360 degree ya, in degree, or 2 pi ya, in radian. Nah, kita nulisnya ya, radian, 2 pi. Jadi kalau gitu pi itu adalah 180 degree. Kalau kalian if you learn about graphic ya, nah ini misalkan di UI dan grafiknya seperti ini, nah ini bisa dinyatakan ini adalah this is pi, this is 2 pi ya gitu. One period ya, nah ini in period adalah 2 pi in radians gitu. Then kita kalau coba cek number one ya, ini number one, contoh number one, langsung contoh soal, langsung example. By how many degrees does the angular displacement of 1 hour hand of clock change each hour? How many degrees does the angular displacement of one of the hour hand on a clock change each hour? Oke, itu kan we know one circle is one circle ya, it's 12 hours ya, 12 hours. So 1 hour ya equals 1 per 12 circle ya kan. 1 jam itu adalah 1/12 ya kan, per 12. Nah, kalau kita bagi let's see gini ya, ini 12, ini 6, ini kan 3, ini adalah 9 ya kan gini ya. Nah ini let's say one ini adalah angle-nya berapa, angle theta di situ. Theta itu equals to 1/12. Nah dia mintanya apa, by how many degree ya. Degree berarti we use 360 degree. Jadi 360 degree ya. So berapa nih? 36 bagi 12, 3 ya. 30 degree. Nah, gitu. So in 1 hour ya, in 1 hour is 30 degree. Oke. B ya, yang B. A clock is showing 3.30. Oh, 3.30, sorry. Calculate the angular displacement in degrees from 12 position on the clock, the minute hand, the hour hand. Oh, kalau 3.30
sampai dengan harus digambar ya. Coba kesini deh. Tapi ini kok jadi, ini udah matematika banget loh. Oke deh, terlanjur ya, kita kerjakan aja. Dari 12 ya, ini kan jarum panjang sama jarum pendek ya sama positionnya ya. Terus kalau 330 ya, 330 itu kan jarum pendek, jarum panjang di ini. Oh, Bapak pakai different color. Misalkan 330 itu pakai yang warna hijau. Ini 4, ini 5. Nah, ini pendek guys, jarum pendek. Short middle ya, nah di sini. Gitu. Oke, kalau minute hand ya, ini minute hand. The minute hand itu berarti ini half one rotation ya. Ini adalah 180 degree ya. Karena kan dia on the 12.00 sama yang 330 ya. Ini kan 180 degree ya. Ini 180 degree. Nah, sekarang yang pendek, yang forehand ya, forehand itu adalah 330 ya. Ini adalah 90 degree plus. Ini a half of 30 karena ini kan 3, ini 4 ya. Maka ini adalah 15 degree gitu. Jadi ini adalah 105 degree. Seperti itu guys ya. Oke. Ini tapi ini matematika banget kalau yang begini. Oke, barangkali kalau kalian mau ditulis silakan ya. Seperti biasa, Sir akan tunggu kurang lebih 5 menit ya, 5 menit. Silakan. Sekarang di jam 10:03. Nanti kita lanjut 10:08. Ini masih basic angular ya. Sekarang kalau misalkan Bapak tanya in radian ya, coba ini satu lagi deh, biar kalian ngerti ya. Kalau in radian nih, oh sorry, in radian itu kita bagi dengan 360 ya, mandek guys ya dah. Pokoknya nanti ini kalau in radian berarti 180 degree per 360 pi ya. Berarti ini kan sorry, ini pi radians ya. 180 degree kan sama dengan pi ya, pi radian. Terus ini 105 per 360 times 2 pi, berarti ya nggak tahu berapa pecahannya ya. Oke, silakan tulis aja dulu, kurang lebih ya 5 menit ya. 10:04 nanti kita lanjut 10:09 atau 10:10 lah. Ya sorry ya Bapak nggak ke sekolah because my wife hospitalized. Jadi nanti sore Bapak harus nungguin lagi. Jadi gitu.
Okay, already 10:10 ya. We back again and we try to see other page. Oh, ini sudah ya tadi sebenarnya angle in radians ya. Di change from degree to radians ya, or change radian to degree. Nah, convertingnya adalah bahwa uh, tadi ya guys, 1 pi or pi itu adalah 100, sorry 100, oh ya 180 ya, 2 pi. Jadi uh, kalau Bapak tulis ulang mungkin, kalau pi in radian ya itu same thing with 180 degree, or 2 pi radian ya same thing with 360 degree gitu. Nanti berarti kalau kita change ya, let's say kita bertanya 30 degree itu berapa sih in radians ya, misalkan gitu ya, kita gini aja, 30 degree per 360 times 2 pi ya. Faktor convertingnya adalah ini ya, nih 2 pi per, ya ampun, nge-like lagi. Nah ini jadi berarti berapa tuh kalau kita hitung, ntar ya pakai kalkulator aja biar cepet. 60 per 360 seperenam ya, pi per 6 ya. Ya, kayak gini aja, pi per 6 ini, pi per 6 ya in radian gitu. uh, it, kita lihat
oh ini udah ada ininya, ada contohnya ya. Let's say pi equal to 60, ya, theta 60 degree times 2 pi per 360 degree. This is equals to pi over 3, ya. Oh ya, kita ganti pi itu adalah, uh, kalian mungkin masih ingat pi itu adalah 3.14 ya. So ini jadi 3.14 per 6. 3.14 per 6 itu adalah 0.52 ya. 0.52 in radian. That's it. Gitu ya. Oke, kalau mau dicatat boleh silakan. Bapak tunggu kurang lebih 2 menit ya, 2 menit. Kita belum masuk ke fisikanya ya, ini baru bicara tentang radian and degree ya. Masih matematik sih. Ya. Oke, we go to the next page. Ini kira-kira perlu nggak ya? Nggak usah lah ya, nggak usah. Nanti bisa kalian, karena ini tinggal convert times with. Kalau mau diubah dalam pi adalah 2 pi per 3060 ya. Ini juga sama ya. Atau satu dia, misalkan 0.5 radian ya. 0.5 radian. Itu berarti 0.5 times 3060, kita balik divided 2 pi ya. Jadi ini 160 degree per 2 times 3.14 ya. It's about 90 90 selesai. 28 ya, 28,7 28.6 in degree. Ya, that's it. Oke, 2 menit kalau mau dicatat dilihat ya. Nanti kita akan ke angular velocity, steady speed changing velocity. Oke, nah sekarang kita benar-benar masuk fisikanya. Bapak minta izin Bapak restart dulu karena ini ngikut ya ternyata. Sebentar ya, kalau stop saya nanti Bapak ambil lagi. Sebentar. Ya harus di close dulu. Baru kita panggil lagi. Biasa nih. Oke.
Yuk. Awit, monitor. Yes. Ya. Gimana Pak Carlos? Ini udah nyambung ke LCD ya? Udah. Speaker kedengaran jelas ke kelas? Speakernya nggak bisa, Pak Wit. Dari Oh. dulu emang nggak bisa. Nggak tahu kenapa. Oh, alah. Oh, ya wes lah. Speaker yang Tapi di bus Siska itu. Tapi saya standby di sini kok kalau Pak Wit butuh apa-apa. Oh, oke. Kalau nggak salah ada speaker yang tegak itu yang waktu itu ada di meja Pak Carlos. Speaker yang di meja saya. Yang waktu itu dipinjemin Pak Rio. Oh, nggak tahu, nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Oh ya udah nggak apa-apa lah. Yang penting anak-anak kedengaran nih dari laptop. Mereka pakai laptop masing-masing kok. Oh oke. Ya oke. Oke, thank you Pak Carlos. Iya Pak. Ya guys. We continue again. Nah, this is udah masuk fisika banget nih ya. About velocity ya. Steady speed, changing velocity. Nah, jadi ketika the object they have circular motion, they have velocity and speed ya. Velocity they have, kalau you know about scalar and vector ya. Velocity is vector ya. So they have direction. And the direction of velocity itu adalah always perpendicular with radius ya, perpendicular with radius ya, ini radius ya, perpendicular with radius. Jadi in every single point directionnya beda-beda ya, and every single point directionnya beda-beda ya. When on the right side the direction is up gitu ya, ini di cases ini. Kemudian B juga ke samping bawah, and C juga ke samping bawah seperti ini ya. The direction is different. Oke. Bapak ke sini ke angular velocity. Angular velocity ya sini. Nih angular velocity. Jadi kalau dalam bahasa same thing with kecepatan sudut ya, angular velocity. Angular velocity mulai dari apa ya? Boleh deh omega aja langsung ya. Omega itu angular velocity, itu adalah total delta sudut ya, angle divided time ya. Jadi kalau dia bergerak benda seperti ini ya, let's say dari posisi ini sampai dengan ini, maka tetanya berapa? Theta awal di sini misalkan theta 1 ini ya, ini theta 2. Maka delta theta itu ini ya, divided delta t equals to angular velocity ya gitu. Nah kemudian sebentar Bapak, apakah ada velocity biasa nggak dia? Oh enggak, langsung centripetal force. Gini. Kemudian kalau velocity, linear velocity ya, Bapak ungkapkan sini ada linear velocity. Linear velocity. Itu V ya. Itu adalah S per T gitu kan. Nah, gini. Kalau in one circle ya, in one circle, both of them ya, ini both of them, antara ini, kalau one circle ya itu bagaimana? Kalau one circle ini omega itu sama dengan 2 pi ya, total
total dari angle divided time. Time-nya adalah period, karena one circle, ya, time one circle equals to period. And then yang ini V, ini same thing with circumference, keliling. Keliling itu adalah 2 pi r, ya, per time one period, time one circle equals to period, ya. Nah, nanti kalau ini kita gabungkan, ya, between velocity, linear velocity and angular velocity, nanti bahwa V itu equals to omega times R. Nah, ini guys. Jadi relationship between omega and V itu V equals to omega times R, ya. Hubungan ini dengan linear velocity pada gerak melingkar, pada angular motion, ya, seperti itu. Nah, coba kita solve dua number ini, coba ya, kita solve dua number ini, number 5 and 6. So that angular velocity of second hand, yeah, of the clock it's about 0.105 radian second. Wow. Second hand of a clock. Second hand clock itu kan minute, ya, 1/6. Wait. Delta theta-nya adalah 1 detik. Wait, benar ya? Coba kalau Bapak cari dulu. Delta theta equals to 1/60 of 2 pi. So, let's say ini adalah 2 pi of 60. Ini radian. And T is, delta T itu kan lupa ya Bapak, waktunya itu 1 detik, 1 second, ya, 1 second. So omega equals to 2 pi, oh enggak juga, salah Bapak. So that angular velocity of second hand, second hand. Oh iya bener. Wait, berarti per 60, ya, divided 1, ya, divided 1. Ini 2 3.14, oh my god, per 60. Dua kali 3,14 dibagi 60, 0.1046 something ini. Ini adalah 0.105 radian per second, ya. Ini guys, karena yang ditanya adalah second hand, ya, maksudnya detik, ya. Detik itu kan satu period, satu gini. Kalau dia menempuh, oh my god. Nah, misalkan seperti ini. Theta di sini, ya, tetanya itu adalah 1/60, karena 1 menit itu kan 60, ya, times 2 pi, ya. And then time-nya itu adalah satu tek, itu kan 1 detik, 1 second, ya. Tap, dia berpindah, ya, tap gitu. They have travel time for 1 second, ya, is 1 second.
And then on the 1 second, they have delta theta is 1/60 because 1 minute equals to 1/60. Yeah, sorry, 1 minute equals to 60. So 1 second equals to 1/60 times 2 pi in radian. I hope you understand ya. Oke, pelan-pelan deh. Nah, sekarang number 6 ya, one more question. Number 6 is about the drum of washing machine spin and rate of RPM, revolution per minute. Ya, determine the number of revolution per second of the drum. Oh, gampang. Ya, ini uh, sebutlah omega ya. Ini omega ya. Angular velocity itu dia bilang 1200 RPM. Nah, kalian yang suka otak-atik komputer ya, pasti tahu hard disk or anything itu kecepatan putarannya itu adalah in RPM ya. Dia adalah revolution per menit ya. Jadi dalam 1 menit itu berapa revolution gitu. It's mean 1200 RPM means ya in 1 minute ya, in 1 minute they have revolution 1200. So if we change ya into second ya kita ganti aja jadinya. Ini kan revolution ya, revolution per 1 minute-nya kita ganti 60 second. Gitu. Karena 1 menit kan 60 second ya. Karena yang ditanya they ask me about per second ya. So ini jadi 1200 bagi 60 itu 200 20 ya. Coba 100. Yes, 20 ya, 20. Ini adalah revolution per second ya, per second. That's it. Oke, determine the angular velocity of drum. Wah, sekarang berapa radian per secondnya? Ya, ini kita ganti guys. 100 kita ya sudah terlanjur ketik itu ya. Gini deh, ini revolution itu adalah times 2 pi in radian. Nah, tadi ini adalah 60 second ya. So kalau kita kalikan aja, pi-nya kita ganti dengan 3.14 ya. Jadi 1200 times 2 pi is 3.14 and then divided with 60 ya, itu 625. Ini about 125.6. Nah, ini adalah in radian per second. In radian, radian per second. Bukan RD ya, rad ya. Itu radian per second. Oke, that's it. Seperti itu. Ya, silakan kalau mau dicatat ya. Oke, silakan. Bapak kasih waktu agak lama, 8 menit deh. Ini 10.32, berarti kita masuk lagi 10.40. Kita lanjut lagi 10.40.
Oke, 10:40 ya. Uh, we go to the next page here. We see other question or other explanation ya, or other. Oh wait, ini explain positive. Gak usah lah ya. Coba kita langsung ke centripetal force. Or sebentar. Oh ya, kita coba ini apa? See the relationship between V and R ya. Kita cek ini guys. Nah ini apa? Equation apa rumus tentang V equals to omega times R. And we have question on question 7, 8, and 9 ya. Nah ini di sini. Nah, aduh, Bapak kayaknya harus restart lagi nih. Ini ada ikut ya. Wait, tunggu ya, sebentar. Biasanya kalau ininya kurang bagus, internet rumahnya kurang bagus. Ya, oke. Yes, Teren, silakan. Yes. Sebentar kita share screen lagi. Ini dia. Oke, ya. Yes, Terence. Silakan. Ya. We will use this formula ya about V equals to omega times R ya. V, oh my god kok yang ini. Ya, kalau bisa dihapus. Oh my god. Sudah ya. Kita akan gunakan formula V equals omega times R ya. R-nya boleh R small or R capital ya. R is radius. Okay, we check number 7 ya. Check number 7. The angular velocity second hand of clock is, nah tadi sudah dapat angular velocity of clock hand is 0.105. This is in radian second minus 1 ya, radian second minus 1. Then if length of hand is 1.8 cm, ini R ya, 1.8 cm. Nah, maybe we change into meter, langsung aja 10 times 10 to the power times 10 to the power negative 2 ya, in meter. So V equals to omega times R, jadi 0.105 ya, times 1.8 times 10 to the power negative 2. Jadi berapa nih guys? 0,105 dikali 1,8. Oke, ini jadi 8.89 times 10 to the power negative 3. Ya, is 3. In meter per second, meter second minus 1.
done. Yeah. Okay, number 8. A car travel around 90-degree bend in 50 seconds. The radius of bend is 50 meter. Determine the angular velocity of the car. Okay, angular velocity of the car, omega. Omega, ya, delta theta is in 90 degree. Ya, this is kan delta theta ya per delta t ya. Delta theta is in 90 degree. Delta t is 15 second. Nah, tapi ini belum bisa dilanjutkan ya. Harus kita 90 degree ini kita change ya. Kita convert into radian times with 2 pi divided. Nah ini already in radian ya. Divided 50 second. Jadi udah radian per second. So kalau kita kali jadi pi-nya kita ganti dengan 3.14 ya. Always pi is ya. Ingat-ingat 3.14. Or kalau di dalam apa namanya pecahan itu ya 22/7 ya. This is something ya. Nah ini coba kita kali 90 times 2 times 3.14 divided 360. Okay, divided again 15 equals to 0. Get 0.105 104 105. Aduh, nggak bisa dihapus. Udah. Oh my god. 0.105. This is in radian per second or radian second minus 1. Seperti itu ya. Oke. Coba one more number ya. Masih yang B belum, yang B belum. B, determine the speed of the car. V ya. V is omega times R. Omega we have 0.105 times R is 50 meter. Yeah, so this is equals to yang tadi hasilnya kali 50. Yeah, this is about 5.23. 5.23. Yeah. This is in meter per second ya, or meter second minus 1. That's it. Okay, done ya. 7, 8, A, B. Now we check question 9. Coba satu nomor lagi ya, question 9 di sini deh. Spacecraft orbit the Earth in circular path of the radius 7,000 km at speed 7,800 meter second minus 1. Determine the angular velocity. Oh, gampang ya, tinggal kita bagi aja. Ini kan we have radius is 7,000, but in kilometer. Ya, kalau kita change into meter, ya kita bentuknya adalah in eksponensial aja ya. 1000 itu times 3, 10 power 3, kilometer juga 10 power 3. Jadi ini 10 power 6 ya, in meter. And then velocity sudah in meter second minus 1. Velocity 7,800 meter second minus 1 ya.
So, kalau nanya omega kan kita bagi aja V with R gitu ya. Jadi ini uh, gitu kita bagi dengan 7.0 times 10 to the power 6 ya. Ini berapa ya? 78 divided 7. Oh, sebentar. 7,8. It's about 1.11 ya, 1.11. Kalau ini times 10 to the power, ini minus 6, ini 3. Jadi minus 3 in radian per second. Ya, radian second minus 1. Oke, done. Ya. Oke, seperti itu guys ya. Ini kita belum masuk centripetal force ya, masih masuk tentang velocity, angular velocity, linear velocity ya. Kalau kita sebut speed ya, dia speed. Then relationship between angular and linear velocity. Ya. Oke, kembali lagi. Silakan kalau mau di copy lagi ya. Bapak tunggu boleh agak lama ini, agak panjang ya. 8 menit mungkin. Ini 51 10:51 ya, mungkin nanti kita lanjut lagi in 10:60. In 11 o'clock ya. Silakan. In 11 o'clock we will continue again. Ya. Pak Widodo, Yes, 10:50 udah selesai Pak. Udah selesai ya? Ini udah selesai ya? Ya ampun lupa. Ya udah deh. Kok ingatnya 11:20. Oh iya, oke. Yes, silakan dicatat kalau ini. Ya udah nggak usah foto ya, udah jelas siapa yang hadir.